Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke nomor ini. Yang punya Instagram maupun TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku ya. Dan buat teman-teman yang belum beli buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa beli ke Gramedia atau teman-teman bisa WA ke admin. Kalau misalnya mau order ke Shopee juga bisa, langsung aja tanya ke admin, minta link Shopee-nya ya. Oke, langsung aja akan aku bacain ini testimoninya dari Mbak N di Banyumas. Assalamualaikum Kak Mil. Waalaikumsalam. Kenalin, N dari Banyumas. Namanya aku samarin gak apa-apa ya. Aku mau berbagi cerita sedikit tentang keajaiban sholawat yang saya alami. Sebenarnya saya kenal sholawat udah dari tahun 2019. Cuman waktu itu aku masih nggak begitu percaya. Masa iya sholawat bisa menyelesaikan masalah dan ngabulin hajat? Akhirnya aku coba-coba, kebetulan waktu itu aku punya masalah Kak Mel. Jadi aku menggadaikan perhiasan aku di pegadaian tanpa sepengetahuan suami aku. Awalnya aku berniat untuk menebusnya sendiri, tapi sampai tanggal jatuh tempo aku belum bisa menebusnya. Akhirnya aku perpanjang lagi. Di situ aku selalu baca sholawat tapi nggak kehitung. Karena waktu itu belum punya tasbih digital, aku juga sholat duha, hajat, dan tahajud, tapi Allah belum mengabulkan doa aku. Sampai akhirnya suami aku tahu Kak Mel dan dia marah besar sama aku. Di situ aku cuma bisa nangis dan mengakui kesalahanku Kak. Sampai beberapa hari suamiku mendiamkan aku Kak Mel, tapi aku tetap salawatan di dalam hati. Suatu sore suamiku tanya tanggal jatuh temponya kapan dan berapa uangnya. Aku jawab sekian dan besok paginya suami aku ngasih uang buat nebus perhiasan yang aku gadaikan. Di situ saya mengucapkan syukur alhamdulillah dan aku berdoa dalam hati semoga uang suamiku diganti dengan berkali-kali lipat dari jumlah yang ia keluarkan. Terus keajaiban sholawat yang kedua, aku ada ikut arisan Kak Mel. Kalau dapat uangnya 1,8 juta. Waktu itu aku bener-bener butuh banget buat bayar utang Kak. Jadi aku kencengin sholawat dalam hati sambil berdoa, ya Allah, semoga kali ini arisannya aku yang dapat. Tapi kalau memang bukan ya aku pasrah aja. Alhamdulillahnya Kak Mel, setelah aku berdoa kayak gitu ternyata aku yang dapat arisannya Kak. Di situ aku seneng banget dan gak berhenti-hentinya mengucapkan syukur ternyata Allah mengabulkan doa saya di waktu yang tepat. Semakin percaya kalau ternyata sholawat memang sedahsyat itu. Terus yang ketiga Kak Mel, aku udah lama kepengen beli HP baru. Kadang suka iseng kirim foto HP ke suami, terus dia jawab nanti kalau ada uang pasti dibeli. Aku jawab iya, aku jawab iya. Tiap hari aku baca sholawat 10-15 ribu sambil terus doa, ya Allah aku pengen HP baru. Walaupun belum Allah kabulkan doaku, aku tetap istiqomah sholawatan Kak. Dan Allah ngasih rezeki yang tak terduga untuk suamiku sampai berkali-kali Kak. Sampai di bulan Desember tahun lalu pas kita lagi nonton TV bareng, suamiku tanya apa uangnya mau buat beli HP. Akhirnya saat itu juga kita cari HP baru Kak. Dan alhamdulillah sekarang udah punya HP yang aku inginkan. Sampai sekarang aku masih terus ngamalin sholawat Kak. Rasanya kalau sehari nggak sholawatan itu berasa ada yang kurang. Yang aku amalin itu sholawat Jibril sama munjiat Kak. Sholawat Jibril biasanya aku baca sambil beraktivitas. Kalau munjiat aku cicil setiap habis sholat fardu. Pokoknya kita kepingin apa aja tinggal minta sama Allah dan kencengin sholawat, perbaiki sholat, insya Allah pasti qabul. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam masalah, jangan putus asa karena kita punya Allah yang pasti bakal menolong kita. Kita pasrahkan semuanya sama Allah dan yakin Allah pasti bantu. Segitu dulu testimoni dari aku Kak Mel. Terima kasih karena sudah banyak menginspirasi dari video-video di channel YouTube Kak Mel. Semoga Kak Mel sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rizki yang berkah. Nanti kalau ada testimoni lagi aku kirimin lagi ya Kak. Makasih Kak Mel. Bantu doa ya Mbak, semoga bisa segera membangun rumah impian kami lewat salawat. Masya Allah, amin amin. Insya Allah dapat rumahnya kalau Mbak N istiqomah baca sholawat terus, benerin sholat, perbaiki ibadah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Udah banyak kan ya testimoni-testimoni dari teman-teman kita yang pada akhirnya bisa dapat rumah, bisa jual rumah, bisa beli mobil dan lain-lainnya. Insya Allah banget ya teman-temannya. Jadi awalnya memang aku selalu ingetin
Jujur, kita harus jujur. Sepahit apapun kita harus jujur, karena ketidakjujuran itu akan menjadi malapetaka. Kita mikirnya nanti bisa, aku mau usaha sendiri. Jujur dulu. Karena walaupun mungkin ketidakjujuran itu bikin orang yang kita sayang marah, orang yang kita sayang juga nggak bisa bantu kita gitu. Tapi setidaknya kita nggak punya beban. Beban itu yang paling gak enak teman-teman ya. Tapi Masya Allah banget, Allah baik banget sama Mbak En. Mbak En terus berusaha sholawatan. Walaupun suaminya marah, tapi suaminya mau bantu untuk bayar. Suaminya baik banget ya. Kemudian ketika Mbak En kepengen handphone, suaminya pas dapat rezeki istrinya dibeliin handphone. Mbak En punya handphone baru, Masya Allah. Teman-teman udah deh, kalau kepengen apa aja perbanyak sholawat. Punya masalah apapun perbanyak sholawat ya. Lanjut, aku akan baca testimoni berikutnya. Ini ada sedikit aja dari Mbak Fitri di Bojonegoro. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Fitri di Bojonegoro. Maaf sebelumnya Mbak, aku ingin berbagi testimoni. Alhamdulillah semenjak lihat channel YouTube-nya Mbak Mil akhir tahun 2020, aku rutin mendawamkan setiap hari 2000 sholawat Jibril, 400 kali sajaratun nukut, dan 10 kali sholawat Allahumma sholli wasalim ala Allahumma sholli wasalim ala Muhammadin karimil abai walumahat. Alhamdulillah Mbak, setelah 3 bulan bersolawat Februari 2021, nggak disangka Mbak, ada keajaiban banyak, mulai dari temen yang 7 tahun punya utang ke saya dibayar sebesar 2 juta padahal aku udah lupa. Oh iya Mbak, semenjak suami pulang dari luar negeri, sekarang saya punya utang pinjaman di bank dan koperasi. Semoga bisa dilunaskan segera ya Mbak. Mohon doanya, maaf kepanjangan testimoninya. Wassalamualaikum. Kemudian aku jawab waalaikumsalam. Terima kasih testimoninya Mbak Fitri. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Semoga utangnya lunas ya. Amin Mbak, makasih udah balas chatnya. Doain Mbak semoga tetap istiqomah sholawat, semoga bisa cepat lunas dan aku sama suami segera dapat momongan. Amin. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Fitri di mana tadi ya? Di Bojonegoro. Mbak Fitri ini teman-teman baca sholawat, tiba-tiba setelah 3 bulan istiqomah sholawat, orang yang dulu punya utang udah 7 tahun tiba-tiba bayar utang ke Mbak Fitri, padahal Mbak Fitrinya udah lupa. Ini cocok banget buat teman-teman yang, Mbak gimana cak sholawat biar aku orang yang utang sama kita tuh bayar. Udah nggak ada salawat khusus ya teman-teman. Jadi kita mah salawatan aja, berdoa ya berdoa, pengen apapun minta sama Allah. Nanti kalau emang ada yang pantas buat kita, itu dikasih duluan sama Allah. Seperti yang dialami sama Mbak Fitri. Menurut Allah udah pantas nih Mbak Fitri dapat uang 2 juta, dikasih 2 juta melalui orang yang ngutang sama Mbak Fitri gitu loh. Jadi apapun itu teman-teman, sholawatan aja, nggak usah bingung-bingung sholawat apa aja. Yang penting teman-teman istiqomah, yakin dan pasrahin semua sama Allah. Jangan fokus ke hasil, jangan pengen buru-buru dikabulin, tapi kita fokusnya ke ampunan Allah itu ya. Karena semakin kita mikirin hasil, itu semakin jauh loh dari pertolongan Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Fitri segera dapat momongan ya Mbak Fitri ya. Dan juga tadi yang pertama dari Mbak En, semoga bisa punya rumah lewat sholawat, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.